pada kajian di Api Dakwah. Semuanya sahabat yang dirahmati Allah, sambil dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang hadir juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kulli hal wa ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bisalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, ada DM ke saya semalam. Dia bilang, Ustaz Hanafi, kenapa Ustaz Hanafi tidak eksis lagi di lintas agama untuk diskusi, untuk debat? Begini sahabat yang dirahmati Allah, ilmu itu bukan untuk berdebat. Ilmu itu bukan untuk berdebat atau untuk menunjukkan kehebatan diri. Ingat itu, ya, bukan. Tapi untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi orang lain. Ya, itu yang saya gaungkan ke diri saya pribadi. Enggak, ilmu bukan untuk debat, bukan untuk cari aibnya orang, salahnya orang, menunjukkan benarnya diri, menunjukkan salahnya orang, bukan. Tetapi untuk memperbaiki diri dan juga memberi manfaat pada orang lain. Gitu. Makanya saya selalu bilang, yuk kenali diri sendiri yuk. Mengenal diri sendiri itu adalah perjalanan spiritual, ya, perjalanan batin, di mana dalam hal ilmu rasa, ilmu batin, ilmu psikologis di dalam, ya, yang sangat mendalam dalam tradisi hikmah, orang-orang hikam itu sering disebutkan kalimat yang sangat masyhur, man arafa nafsa arafa rabba. Ini saya ulang-ulang karena pertanyaan itu menjurus ke diri saya pada waktu semalam itu. Dan saya jawab sekarang, siapa orang mengenal diri, dia mengenal Tuhannya. Nah, untuk mengenali diri agar bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah, kita itu bisa menggunakan beberapa pendekatan praktis, ya. Dan juga kalau boleh, pertama itu adalah boleh dirunut atau boleh dicatat atau boleh juga direkam bahwa muhasabah, introspeksi diri. Langkah pertama itu mengambil waktu jeda dari kebisingan dunia, dari keruwetan, dari kesibukan. Ayo heningkan diri sejenak. Coba untuk jujur pada diri sendiri tentang apa? Tentang kelebihan, tentang kekurangan diri, gitu. Apa bakat yang dititip? Itu apa yang dititipkan Allah sama kita? Apa kelemahan yang sering membuat kita itu sering jatuh, sering lengah? Karena saya itu orangnya tipikalnya emosi, nggak bisa nahan emosi, marah, ya saya menghindari debat, menghindari diskusi-diskusi yang kadang suka provokatif, ya, suka kedikte saya gitu. Dan saya tahu kelemahan saya di situ. Terus lagi ada motivasi yang paling penting, ya, untuk diri paling dalam, dimana kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan gitu loh. Apakah karena mengejar ridhonya Allah atau sekedar ingin diakui oleh manusia? Oh, dia pinter, anak pintar. Saya nggak butuh itu, saya. Dan begitu juga teman-teman, hindari itu. Kita ingin menjadi hamba yang memang tawadu, rendah diri, yang nggak punya apa-apa, dia Allah, pengakuan manusia. Itu caranya kapan kita itu merasa sombong, ya. Kadang ada orang yang kelihatannya ngomongnya kayak gini, tapi di hati ingin diakui seperti kayaknya pinter kali, bah. Ada tuh. Hati-hati, ada orang yang kelihatan public speakingnya tertata supaya dibilang pinter. Hati-hati, ada timbul di hati itu musuh kita tuh, ya diri kita itu, ya. Kapan tuh kita merasa sombong? Terus kapan kita itu merasa rendah hati, gitu loh. Lawang kita ini semua titipan dari Allah, ya. Terus apa yang memicu amarah kita? Apa yang menyebabkan kita jadi marah? Maka dengan memetakan emosi-emosi tadi ini, teman-teman, kita bisa mulai memperbaiki rumah hati kita. Jadi rumah hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andi. Ya. Nah, tempat kita yang namanya berkomunikasi dengan Allah, itu hati itu. Tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, yang ketiga juga tak kalah penting tuh, sahabat yang dirahmati Allah, menyadari kefakiran,
menyadari keterbatasan kita, gitu loh. Manusia cara tercepatnya mengenal diri adalah menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, sangat lemah teman-teman. Saat kita sadar bahwa kita itu nol, kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Makanya kadang saya suka mikir, kenapa ya kita kok merasa kehilangan? Emang kita awalnya punya apa, orang nggak punya apa-apa kok merasa kehilangan, aneh kan? Bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kok jadi kayak mau diakui sama orang tuh kan aneh teman-teman. Maka ketika kita tahu bahwa kita itu bukan siapa-siapa ya, dari nol, maka di sana kita melihat kebesarannya Allah yang maha segalanya. Nah, inilah titik di mana seseorang menjadi sampai dengan Tuhannya. Terus yang tidak kalah penting juga adalah memperhatikan di mana reaksi saat diuji. Reaksi saat diuji. Karakter asli seseorang tuh muncul ya. Dia seringkali itu saat dia berada di bawah panas, dia mendapat nikmat yang berlebih. Saat nikmat atau saat lagi terpuruk, itu baru ketahuan tuh karakter orang tuh. Sombong kah? Gitu. Atau dia malah posisinya rendah hati ya. Nah, saat sulit apakah dia mengeluh atau dia bersabar kalau dikasih kesusahan? Ya, dia bersabar nggak atau dia malah mengeluh? Nah, itu baru ketahuan. Nah, saat dia dikasih kelapangan sama Allah, kesuksesan sama Allah, di atas dia lagi naik daun dia, apakah dia berbagi atau dia kikir sama ilmunya, sama rezekinya, gitu loh. Nah, reaksi-reaksi ini teman-teman, itu adalah cermin ya. Cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya saat ini. Yuk, kalau kita lagi posisi nyari duit itu lagi gampang, ya jangan berhenti di situ. Berbagilah. Ya. Supaya kalau kita itu sayang sama makhluk, di saat kita itu lagi posisi di atas, lagi kaya, nanti Allah yang akan sayang sama kita di saat kita susah. Gitu teman-teman. Jangan niatkan kita memberi ke orang tuh supaya orang nanti memberi sama saya nih kalau lagi saya susah. Jangan. Memberinya karena Allah. Saya memberi, makasih Allah darimu ya Allah. Nanti kita susah, Allah akan kasih. Jadi maka reaksi itu adalah cermin teman-teman. Cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya saat ini. Saat lagi naik daun, saat lagi susah, saat lagi terpuruk, saat lagi merana gitu. Terakhir yang tak kalah penting sahabat yang dirahmati Allah, karena waktu yang terbatas, adalah diskusi dengan cermin yang jujur. Diskusi dengan cermin yang jujur. Terkadang kita memiliki, kalau bahasa itu, bahasa naik mobil tuh apa namanya, Bunda rasa blind spot ya apa? Bahasa kita titik buta yang nggak kelihatan tuh. Ya. Betul ya namanya Bunda? Nggak, soalnya saya udah lama saya bahasa Inggris orang Madura lupa saya. Titik buta lah kalau bahasa itu. Atas perilaku sendiri. Ada kita di situ. Dimana kita tuh lagi belajar, kok iya ya, saya lagi belajar kok. Ya Allah, saya dinasihatin sama guru saya, kok saya selalu kesinggung sama guru saya. Karena berarti guru kamu sayang sama kamu. Karena guru kamu tuh pernah di fase itu. Makanya nggak pengen kamu kebablasan. Makanya dinasehatin. Gitu loh. Jadi ada yang namanya titik buta, di mana kita tuh perilaku sendiri, kita butuh orang lain yang saleh. Ya, kita butuh orang lain yang jujur nasehatin kita, yang kok diomongin kok gue jadi sakit ya, kok gue jadi tersangka ya, padahal gue niatnya jadi sedih saya tuh. Saya tuh ngerasain gitu teman-teman. Kalau udah keluar dari hati yang paling dalam, Bunda Rose kan, gue kalau udah ngeliat muka-muka gini kan, masih muda gini kan, oh hati kita bersih kali, mudah-mudahan bah. Jadi sedih gitu loh, karena saya juga orang kotor, saya juga orang yang nggak beres, nggak bener teman-teman. Tapi juga saya nggak pengen orang lain tuh susah kayak saya gitu loh teman-teman. Jadi ya saya minta maaf kalau nasihat saya kadang sama teman-teman tuh suka nyeleneh, suka ceplas-ceplos gitu loh. Enggak, tujuan saya cuma satu, pengen teman-teman tuh nggak seperti saya dulu. Kalau saya di pondok masih mending, di pondok tuh dinasehatin ayah ibu tuh masih ada dulu gitu, ada guru gitu. Tapi kebayang kalau teman-teman gitu loh,
Ya mungkin teman-teman tuh kita udah online ya, jauh. Siapa yang nasihatin teman-teman kalau teman-teman nggak duduk sama gurunya? Kalau nggak bermulazamah, tidak selalu bersanding sama guru. Guru tuh nggak cuman pengen, guru yang hebat tuh bukan cuman bikin kalian pinter hafal ini hafal enggak. Guru yang hebat tuh yang membuat diri kalian tuh takluk tunduk kepada sang pencipta. Guru yang hebat tuh yang membongkar aib-aib kalian untuk diri kalian sendiri, membuka kejelekan kalian, membuka di mana cakrawala berpikirnya kalian tuh yang salah tuh saya, yang hina itu saya. Jadi saya nggak butuh lagi untuk pengakuan. Udah saya yang paling rendah, saya yang paling hina, saya yang paling on, yang saya paling, udah nggak penting urusan orang, sibuk sama urusan sendiri. Itu teman-teman. Akhirnya nanti ketika Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita harta, kedudukan apa, nggak, bukan menyebabkan kita tuh tinggi hati, jumawa, sombong gitu. Jangan. Ada ilmu ya berbagi, ada rezeki ya kalau memang kita hatinya belum siap pelit ya berbagi. Karena udah kayak apa ya teman-teman? Orang tuh kalau banyak ilmu, ilmu yang jaga kita. Tapi orang kalau banyak harta, kita yang jaga harta, teman-teman. Beneran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Orang itu kalau banyak ilmu yang jaga kita. Oh ini nggak boleh, oh ini dilarang, oh ini nggak benar gitu. Itu tujuannya kalian belajar tuh memperbaiki diri, bukan kalian tuh untuk ngajarin orang, enggak, jangan. Jangan merasa kalian tuh nanti saya punya ilmu tuh saya mau benerin orang, enggak. Jangan demi Allah, jangan. Saya tuh nuntut ilmu belajar sama siapapun yang baik saya ambil, saya saring untuk diri saya, untuk memperbaiki diri saya. Gitu loh. Kalaupun tuh ada orang yang salah, jangan sombong kita mau nasehatin dia. Lalu berpikirlah, saya dulu di titik itu dan saya bisa dinasehatin sama guru saya tuh karena saya tuh langsung habis-habisan dibongkar gitu loh. Hati saya langsung dihajar habis, ego saya langsung dihajar habis. Hingga kok guru saya jahat banget ya sama saya. Seakan-akan kayak gitu teman-teman. Seperti anak kecil yang saya tuh pengen sama permen gitu loh, 1 toples. Sama orang tuanya nggak dikasih. Kok bapak saya, ibu saya, paman saya, bibi saya kok jahat ya sama saya. Saya mau permen 1 toples kok nggak dikasih. Maksudnya itu apa? Kalau kamu dikasih itu nanti kamu sakit perut, giginya bolong-bolong, dikasihnya sedikit. Bahkan kalau perlu nggak dikasih, kalau lagi nanti situasi kamu tuh dilihat sama orang tua lagi nggak fit. Sama guru tuh kayak gitu. Kok Ustadz kok sehari ini kok kayaknya saya salah terus. Ya jangan-jangan salah terus bukan karena ini, emang kamunya yang harus diobatin terus. Karena ada penyakit yang dalam hati kamu yang kamu nggak sadari. Yang tahu cuman guru teman-teman, demi Allah. Jadi teman-teman, kalau saya nggak nyeleneh teman-teman, saya pakai udeng-udeng, pakai ini terus wah jenggot panjangin dikit ya kan, kumisnya agak diinin, terus saya pakai tasbih kayak sunggokong, kalian sungkan pengen ketemu saya beneran? Sungkan kalian ketemu saya? Justru saya tuh kelihatan begajulan apa supaya kita bisa kayak guru tapi kayak best friend, kayak teman, kayak sahabat. Itu kan enak teman-teman, betul nggak sih? Enggak, kalau umpama saya ibarat nggak ada guyonnya, serius ini kalian tuh ya pastinya inilah minder gitu kan, betul nggak? Itu loh, makanya ayolah, dengan adanya TikTok kalian beli pulsa itu kan sayang tuh, walaupun cuman ada yang 100.000, ada yang 200.000, bahkan ada yang banyak kan. Pengennya kan pulsa itu manfaat nanti di hadapan Allah kan, ya. Makanya belajarlah, terus gunain harta yang kita punya itu untuk nuntut ilmu, ya, untuk belajar. Jangan
Ada dua Bunda Rose ini. Mulai agak lain ini kerjaan. Udah gitu aja sih teman-teman. Pokoknya saya intinya minta sama Allah agar saya, teman-teman yang duduk niat mau nimba ilmu. Ilmu tuh bukan tujuan untuk debat. Ilmu tuh bukan bertujuan untuk mempertontonkan diri, kehebatan diri, bukan. Ilmu tuh bukan untuk cari menang kalah, bukan. Tapi apa? Ilmu tuh ketika kita itu belajar nuntut ilmu untuk diri supaya lebih baik lagi. Supaya bisa menjadi manusia yang sadar bahwa dia lemah, butuh sang pencipta. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ya sadar diri lah. Ya, sadar bahwa memang seperti itu. Nah, kadang kita tuh mengenal diri itu proses seumur hidup, teman-teman. Mengenal diri itu proses seumur hidup. Semakin kita paham betapa butuhnya kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah, ya, semakin hilang jarak antara kita dengan Allah, ya, semakin jauh. Allah nggak pernah jauh dari kita, teman-teman. Cuman kita yang selalu menjauhi Allah. Ya, Allah juga posisi nggak pernah ninggalin kita, cuman kita yang selalu ninggalin Allah. Maka minta berlindung, ya Allah, kalau saya ngaji di sini membuat saya semakin dekat kepadamu, ya Allah. Bantu ya Allah supaya saya bisa istiqamah. Kalau memang saya ini posisinya, ya Allah, ada di komal-komal ini, ada suka saya, ada orang tempat gibah, tempat caci maki, tempat hina. Saya tuh nggak mampu, ya Allah. Maka itu, ya Allah, kasih kok pertolongan, saya kasih pertolongan, ya Allah. Saya nggak mampu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Allah kasih itu, aku berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nanti Allah yang memampukan. Jangan sok mampu. Fisik kita terbatas, ilmu kita terbatas. Ya. Semua kita terbatas, teman-teman. Nah, justru ngapain kita nuhanin yang terbatas? Ikhtiar kita terbatas. Ilmu kita terbatas, fisik terbatas, dituhanin. Udah berhenti. Kita punya pengetahuan, lakukan sesuai dengan yang kita tahu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Gitu. Yang udah tahu, yang nggak tahu minta sama Allah. Ya Allah, aku berlindung, aku nih nggak tahu, ya Allah. Tapi kayaknya sih aku ragu, udah tinggalkan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan keraguan kepada yang nggak meragukan. Ini kayaknya nih saya ragu, tapi kayaknya nggak beres. Sudah tinggalin. Ini kayaknya cuman sia-sia doang saya di sini. Ada yang udah sebulan, buka komal 2 bulan, 3 bulan ikut komal-komal, hai, karaoke, niatnya mau cari jodoh-jodoh, nggak dapat malah tambah susah. Udah untuk ilmu gitu loh. Ya, cari yang manfaat, edukasi yang manfaat. Ya, buat apa gitu loh. Ya, kalau pengen cari teman kan enaknya temannya tuh teman yang sama-sama kenyang, sama-sama nikmat, kan gitu. Teman penderitaan itu kan orang-orang yang pengen hai kan, karena dia ruwet mumet dia. Kumpul jadi satu, ya orang-orang ruwet mumet semua di situ. Kenapa? Cover sailingnya kelihatannya lagi bahagia, padahal dia hatinya lagi boring gitu. Lagi boring. Ini gara-gara yang disalahin akhirnya siapa? Ustadz Hanafi gara-gara nggak buka komal ini. Ya udahlah, aku yang buka komal lah. Kan gitu, akhir tumbal. Coba lah Ustadz Hanafi kalau mau buka komal, nggak mungkin saya ini. Nah, saya yang kena jadinya. Jadi memilah, menyaring, teman-teman. Ini nih, ya, aset kita ini di dunia ini mata, pendengaran, pengenusan, lisan, tingkah laku, nih aset kita nanti. Selama kita di dunia, kalau kita mulutnya ngomongnya yang bagus-bagus, ngelihatnya yang bagus-bagus, dengernya yang bagus-bagus, dapat ganjaran pahala nih nanti di akhirat. Ya, jangan dirusak, asetnya ini jangan dirusak. Apa sih manfaatnya ngomongin yang jelek-jelek yang nggak manfaat? Apa sih gitu loh? Enaknya tuh apa? Benci sama orang, kesel sama orang, tuh manfaatnya apa?
Kalau kita dipaksa sama orang, dipancing sama orang supaya benci, kita terus nggak lama kepancing benci. Berarti orang itu berhasil tuh. Orang dia pengen kita benci kok sama dia, berarti orang tuh berhasil. Pengen supaya dia marah sama kita. Tiba-tiba kita marah, oh berarti orang itu berhasil. Apa enaknya marah? Enaknya benci itu. Ya. Ayolah. Orang kita mau makan aja pasti yang selera kita. Saya lagi nggak mood nih makan ketoprak, gue lagi mau makan apa ya? Gue mau makan sate, sama gitu loh. Saya lagi boring, ya maka kalau lagi boring baca Quran, ambil wudhu, dekat orang-orang soleh, insya Allah lepas semua boringnya. Bukan malah duduk sama-sama orang boring, buka kajian, nggak bisa malah buka gibahan. Hindari berita-berita yang nggak bener, yang belum kita tahu ada isu-isu apa. Nggak ngefek juga ke rezeki kita, nggak ngefek juga, nggak nambah kita punya deposit juga kok, saldo juga kok, nambah dosa kan. Ya nyarinya pilah-pilah sekarang udah semakin, ya semakin kalau bahasanya santri saya semakin sepuh gitu loh. Semakin memilih mau ngomong dipikir dulu, dapat berita apapun kalau nggak ada udah buang, hempaskan, udah nggak penting, jangan cari tahu. Rabbana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman, karena saya takutnya nanti kalau saya ke basement takutnya hilang sinyal gitu. Ya. Silakan teman-teman yang lainnya. Oi. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kok mute lagi? Hah? Ada mute lagi. Siapa di mute? Ini semuanya mute. Suruh buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin Yuk. terkait bahasan yang kemarin itu Pak Ustadz, ketika kita mempunyai suatu persoalan atau masalah keluarga, langkah atau kisi-kisi apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya kita tidak tambah terperosok dalam sebuah persoalan keluarga? Pertama, apapun kita punya masalah keluarga, bersyukur kepada Allah. Rasa syukur bahwa keluarga itu pasti mereka itu adalah orang-orang yang memang Allah anugerahi menjadi keluarga kita yang luar biasa. Ada suka, ada duka, ada kritikan, ada kesalahan, ada apa. Umpama nih ada istri, ada suami, siapapun itu. Ketika ada konflik, maka pastikan dalam hati kita bahwa konflik nih, ngelihat ada suami salah, ada istri salah, pastikan dahulu bahwa kesalahan itu kan manusiawi kan, betul nggak? Salah itu kan manusiawi, al-insan itu tempat salah, tempat lupa, betul? Dan sudut pandang orang kan berbeda-beda kan. Saya selalu bilang, atur yang bisa kita atur dan jangan atur yang nggak bisa kita atur. Paham ya? Atur yang bisa kamu atur dan jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Gitu loh. Itu penting tuh. Selalu saya utarakan kayak gitu. Udah atur aja yang bisa kamu atur dan jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, tingkah lakunya orang, keinginannya orang, hatinya orang, nggak bisa kita atur. Ya. Jadi kalau ada konflik dalam rumah tangga, punya salah itu kan manusiawi ya. Al-insan makhlul khata' wa nisan. Kalau memang dia salah tinggal kita maafkan. Kalau kita yang salah tinggal kita minta maaf. Kalau lagi ada konflik sama istri, sama suami, ya sudah,
Namanya dia manusia kok, bisa salah, bisa lupa. Diingatkan. Itu tugas kita. Tugas kita tuh hanya menyampaikan sesuatu yang kita tahu. Bukan ngikutin apa yang kita inginkan, bukan. Kita tahu ada orang menurut kita kayaknya beda nih saya nih. Kita nggak bilang dia salah, dia sudut pandangnya berbeda nih sama saya nih. Kita sampaikan aja. Beda sama suami, beda sama istri, kita sampaikan aja. Masalah nanti kita ini dia mau ikutin saran kita, bukan urusan kita. Ya kan? Makanya itu pelajaran pentingnya adalah ketika ada konflik, ada masalah, yang dikelarkan masalahnya, bukan hubungannya. Paham ya? Kan kita kan kalau ada masalah nih dalam rumah tangga, dalam keluarga besar, yang kita kelarkan masalahnya kan, bukan hubungannya kan. Banyak orang yang ngelarin hubungannya, bubar jadinya. Paham ya teman-teman? Udah sesimpel itu. Kalau memang kok dia ngeyel ya, ya udah emang dia ngeyel, sifatnya kita nggak bisa ngerubah dia. Minta sama Allah. Jangan sok merasa diri pinter, lebih paham, lebih tua, lebih segala macam. Jangan hilangkan rasa itu. Dia anakku, dia cucuku, dia suamiku, dia istriku, dia ayahku, dia pamanku, dia bibiku, dia iparku. Tinggal kita sampaikan unek-unek apa yang menurut kita, pengetahuan kita tahu, sampaikan. Dan nggak perlu kita bermusuhan, walaupun berbeda sudut pandangnya. Sambil minta perlindungan sama Allah. Kan itu yang penting kan? Betul? Paham ya sampai sini ya? Allah Ta'ala alam sahab. Ada lagi? Sama suami, istri, orang tua, mertua, gurunya sama. Udah curhat sama gurunya dah. Biar nanti gurunya yang memilah-milah, kan lebih keren.